Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'il wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan perdana ini ingin kami membagikan wawasan dan pengetahuan seputaran amalan doa surat Al-Ikhlas, di mana kita semua tahu akan surat tersebut banyak memberikan manfaat dan faidah ketika kita mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Razi dalam kitabnya Mafatih Al-Ghaib menyebutkan bahwa terdapat 19 nama lain dari surah Al-Ikhlas. Banyak nama tersebut menunjukkan banyak pula keutamaan dari surah ini. Adapun sebagian nama-namanya adalah surah At-Tafrid, surah At-Tajrid, surah At-Tauhid, surah An-Najah, surah Al-Wilayah, surah An-Nisbah, surah Al-Ma'rifah, surah Al-Jamal, dan juga bisa disebut surah As-Samad. Adapun keutamaan suratul Al-Ikhlas ini antara lain yang diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu merasa sakit pada bagian badan beliau, baginda Rasulullah selalu membaca ayat-ayat berikut pada telapak tangan kanannya, kemudian mengusapkannya pada bagian yang terasa sakit, yaitu dengan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kemudian dari riwayat Ali bin Abi Thalib, ia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali setiap selesai sholat subuh, maka setan tidak akan dapat menggodanya untuk melakukan perbuatan maksiat. Kemudian dari riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas sebanyak 50 kali, niscaya diampuni dosa-dosanya selama 50 tahun. Juga dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, barang siapa membaca Qul huwallahu ahad atau membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, maka akan dibangunkan oleh Allah untuknya satu istana di dalam surga. Dan barang siapa membacanya sebanyak 20 kali, maka akan dibangunkan 2 istana di dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, dan barang siapa membaca 30 kali, maka akan dibangunkan oleh Allah 3 istana untuknya di surga. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika saya dalam perjalanan Isra Mi'raj ke langit Arsy, ditegakkan atas 360 sudut. Jarak dari sudut satuan sudut lainnya kira-kira 300.000 tahun perjalanan. Di bawah setiap sudut itu terdapat 12.000 padang pasir. Yang panjang padang pasir itu dari matahari terbit ke matahari yang terbenam. Di setiap padang pasir itu terdapat 80.000 malaikat membaca Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas. Setelah selesai membaca, mereka akan mengatakan, ya Allah, ya Tuhan kami hibahkan pahala membaca surat Al-Ikhlas ini kepada orang-orang yang membaca surat Al-Ikhlas ini, baik dia perempuan ataupun laki-laki. Kemudian dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, aku datang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mendengar seseorang membaca Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah wajib. Aku bertanya kepada Rasul,
"Apa yang wajib ya Rasul?" Beliau bersabda, "Telah wajib baginya yang membaca surat Ikhlas adalah surga." Kemudian orang yang berdoa dengan makna surat Al-Ikhlas ini akan diampuni dosa-dosanya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam salah satu riwayat diceritakan, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam masjid. Tiba-tiba ada seseorang yang telah selesai dari salatnya dan ia sedang bertasyahud. Lalu ia berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu bahwa sesungguhnya Engkau adalah yang Maha Esa, yang bergantung kepadamu segala sesuatu, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Ampunilah dosa-dosaku, karena sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya ia telah diampuni dosa-dosanya." Kemudian hadis Buraidah bin Al-Husayb Al-Aslami radhiyallahu an, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar seseorang berkata, "Ya Allah, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu bahwa diriku bersaksi sesungguhnya Engkau adalah Allah yang tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Engkau, ya Allah, yang Maha Esa, yang bergantung kepadamu segala sesuatu, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh dirimu telah meminta kepada Allah dengan namanya, yang jika ia dimintai dengannya pasti akan memberi, dan jika ia diseru dengannya pasti akan mengabulkannya." Mengamalkan suratul Al-Ikhlas adalah sebuah kecintaan yang luar biasa terhadap Al-Quran, yang di dalamnya termaktub suratul Al-Ikhlas itu sendiri. Dari riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1 kali, maka seolah-olah dia membaca sepertiga Al-Quran. Dan barang siapa membacanya 2 kali, maka seolah-olah ia telah membaca 2/3 Al-Quran. Dan barang siapa membaca 3 kali, maka seolah-olah ia telah membaca seluruh Al-Quran. Barang siapa membaca sebanyak 11 kali, maka Allah membangunkannya untuknya rumah di surga yang terbuat dari intan merah." Kemudian yang tidak kalah dahsyat manfaat surat Al-Ikhlas ketika dibaca 100 kali, yang tak kalah menakjubkannya adalah akan ada sebanyak 70.000 malaikat yang akan turut mensolatkan kita saat kita wafat nanti. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan keistimewaan yang besar bagi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mau membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100 kali. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kedamaian ketika seorang muslim meninggal dunia. Insya Allah seseorang yang mau membaca surat Al-Ikhlas 100 kali akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Jibril menyampaikan kabar kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saat melihat matahari yang lebih redup dari biasanya. Sesungguhnya Muawiyah bin Muawiyah Al-Laisi, dia telah meninggal dunia pada hari ini di Madinah. Maka Allah mengirimkan kepadanya sebanyak 70.000 malaikat untuk mensolatinya. Kemudian Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apa alasannya Jibril?" Jibril pun menjawab, "Dia adalah orang yang rajin membaca Qul huwallahu ahad di malam hari dan di siang hari,
Begitu pula saat berdiri, duduk dan berjalannya. Itulah manfaat surat Al-Ikhlas ketika dibaca 100 kali yang sangat luar biasa dan dahsyat. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menjalankannya, bukan? Mari kita berusaha agar bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan disolatkan oleh ribuan malaikat saat kita meninggal dunia. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu banyak fadilah surat Ikhlas ini. Semoga saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat bisa mengamalkan surat Al-Ikhlas ini dengan istiqomah dan diberikan balasan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala atas istiqomah dan tawakalnya. Semoga wawasan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.